Bahwa garap pakliran itu kan ada banyak, apakah garap ya lakon cerita, kemudian garap sabet, garap iringannya. Tapi yang digarap lakon itu kan rata-rata mereka mengeksplor pakliran tradisional klasik. Nah, sebetulnya untuk cerita Garudia misalnya, Garudia ini kan inspirasinya dari relief Candi Suko, kemudian Candi Kedaton dan Candi Kital yang itu kita alihwahanakan menjadi bentuk wayang. Artinya kan di situ sebenarnya ada proses garap dari yang relief menjadi pertunjukan wayang. Lah di pedalangan itu mahasiswa itu barangkali juga bisa terinspirasi oleh riset semacam ini. Bahkan cerita-cerita folklore, kemudian legenda, mitos, cerita rakyat dan lain sebagainya itu bisa menginspirasi mereka untuk menyusun lakon-lakon dengan cerita baru. Artinya tidak Mahabharata Ramayana saja yang dieksplor anak-anak itu, tapi dia bisa secara liar, bisa secara terbuka dan mengalir untuk mengeksplor keragaman folklore yang ada di Indonesia. Relief dan kekayaan lainnya, kearifan lokal yang ada di Indonesia ini bisa dimaksimalkan dan bisa menginspirasi mahasiswa pedalangan untuk menyusun garapan wayang. Sebetulnya mahasiswa itu melakukan penelitian, namun nanti hasilnya adalah karya. Jadi di dalam proses meneliti itu sekaligus proses berkarya, dia akan menemukan misalnya konsep, dan itu nanti bahkan bisa memperkuat paradigma penelitian artistik di isi Surakarta. Nah kemudian kalau alih wahana itu bagaimana? Ini praktiknya adalah si peneliti itu mengamati objek yang dia teliti. Jadi Garudia itu kan kita risetnya ke candi sama di beberapa tempat yang lain. Kalau Garudia itu kan khusus, jadi tokoh-tokoh spesifik, dia hanya ada di Candi Kidal, Candi Sukuh, Candi Kedaton, kemudian ada di Museum Trowulan, itu pun bentuknya arca. Nah kemudian dari riset ke candi-candi itu tadi, kita akan mendapat gambaran, oh seperti ini tokoh Garudia. Kemudian kita mencari referensi hipogramnya atau referensi induknya. Ternyata cerita ini sebetulnya ada di cerita Adiparwa. Di kitab Adiparwa itu muncul di sana, walaupun ini belum pernah disanggit oleh dalang siapapun ya, belum pernah yang menyusun lakon Garudia, tapi sungguhnya di Adiparwa ada. Nah sinkronisasi antara relief, kemudian Adiparwa menjadi hipogramnya atau sumber referensinya ini, kemudian kita munculkan kreasi baru, yaitu alihwana tadi, kita alihwanakan menjadi bentuk wayang. Misalnya tokoh Garudia kan belum ada, di wayang-wayang belum ada, itu dari relief, berdasarkan relief kita tafsir menjadi bentuk wayang. Lah kira-kira perwatakannya seperti apa kan kita harus paham. Garudia adalah tokoh gagah perkasa misalnya, jadi gagah perkasa itu kalau diwayangkan representasinya di tokoh-tokoh gagahan. Misalnya Gatotkaca yang kita acu. Kemarin kan kita mengacu Gatotkaca sebagai figurnya, tetapi isiannya itu atas dasar membaca relief Garudia itu sendiri dan dipadukan dengan aksesoris wayang. Dadya babar Garuda gagah sentosa dada baune.
tetap mumpung prawira saya